Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita berkenaan dengan bab kematian. Kemarin kita sudah sampai bahasan berkenaan dengan diutamakan berdoa dan mengucapkan innalillahi bila terjadi kematian, khususnya bagi yang muslim. Kita ingin melanjutkan berkaitan dengan sunnah memberitahukan kematian seorang pada kaum kerabat dan handai tolan. Para ulama menganggap sunnah mengumumkan kematian seseorang pada kaum kerabat, handai tolan dan orang-orang saleh agar mereka turut beroleh pahala dalam penyelenggaraannya, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'alin nasin najashiyya fil yaumil azzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaba ashabahu wa kabara alaihi arba'an. Bahwa Nabi SAW memberitahukan pada umum kemangkatan Negus Raja Ethiopia atau Habsyi pada hari wafatnya dan membawa mereka ke masjid. Lalu diaturnya shaf para sahabatnya dan disolatkannya dengan membaca 4 kali takbir. Hadis ini seiring dengan judul tadi, bahwa disunahkan untuk mengumumkan dan memberitahukan jika ada di antara salah seorang yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apa hanya dari mulut ke mulut atau boleh tidak diumumkan dalam bentuk pengeras suara di masjid? Hadis ini tidak menjelaskan berkenaan dengan tata cara dan alatnya. Oleh karena hadisnya umum, maka berlaku umum boleh saja apakah menggunakan medsos atau kemudian juga menggunakan dalam bentuk oral pengumuman di masjid dengan menggunakan pengeras suara. Jadi boleh, sebab perintah untuk mengumumkan itu sekali lagi sifatnya umum dan bahkan disunahkan oleh Rasul untuk memberitahukan kepada kerabat, handai tolan dan tetangga. Tujuannya apa? Tadi sudah disebutkannya, adalah tujuannya agar mereka pertama mendoakan bagi yang telah meninggal dunia, kemudian yang kedua juga punya kesempatan untuk mendapatkan pahala untuk mengikuti pengurusan jenazah. Gitu. Hadis yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Ruwahah qabla ayyatiyahum khabrahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan pulangnya Zaid, Ja'far dan Ibnu Ruwahah sebelum diketahui oleh umum. Nabi sendiri justru yang mencontohkan untuk memberitahukan dan mengumumkan jika ada salah seorang muslim yang meninggal dunia. Berkata Tirmizi, tidak ada salahnya bila seorang memberitahu kaum kerabat dan teman-temannya tentang kematian orang lain. Jadi siapapun sebetulnya. Dan kata Baihaqi, saya dengar berita bahwa Malik bin Anas mengatakan, saya tak suka mendengar teriakan tentang kematian seorang di pintu masjid. Tapi andainya seorang berdiri sekitar masjid lalu mengumumkan kematian itu pada orang-orang, maka tak menjadi apa. Nah, meskipun memang Baihaqi menyebutkan bahwa jika orang ada yang mengumumkan dalam bahasa dia
adalah teriakan tentang kematian seorang di pintu masjid, katanya saya tidak suka. Tapi andainya seorang berdiri sekitar masjid, artinya di luarannya, lalu mengumumkan kematian itu pada orang-orang, maka tak menjadi apa. Nah, sementara apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Huzaifah, juga oleh Turmuzi, yang menyatakan hadisnya adalah hadis hasan, bahwa yang mengatakan kepada istrinya, jika saya meninggal, janganlah kau beritahukan pada siapapun juga, karena saya takut itu termasuk dalam na'i. Sedang saya dengar Rasulullah SAW melarang na'i. Maka yang dimaksud na'i ialah yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Telah menjadi adat atau kebiasaan bagi mereka, bila ada seorang bangsawan yang meninggal, mereka utuslah seorang yang berkendaraan pada suku-suku Arab dengan meninggalnya bangsawan tadi untuk menyampaikan telah celakalah bangsa Arab dengan meninggalnya si Anu. Dan pengumuman itu diiringi ratap tangis dan hiruk pikuk. Nah, yang berdasarkan riwayat ini, yang dilarang itu adalah na'i. Jadi na'i itu apa ya? Teriakan ratapan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Jadi meratapi orang yang telah meninggal dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Karena alasan Baihaqi itu diantaranya adalah kenapa tidak boleh teriak-teriak di pintu masjid, memberitahukan kepada orang lain. Satu diantaranya adalah kekhawatiran untuk munculnya sikap tindakan na'i tadi itu. Sementara na'i itu dilarang oleh Rasul, logikanya. Nah, na'i itu adalah orang yang meratapi dengan tangisan, dengan raungan, dengan kata-kata yang seolah-olah tidak merelakan atas kepergian si mayit. Nah, kalau soal na'i itu memang sudah menjadi pengetahuan umum dan dalam Islam juga sudah disyariatkan tidak boleh. Itu sebabnya kenapa di awal-awal Islam Rasul itu melarang untuk ziarah ke kubur. Sebab tradisi orang Arab sebelumnya, ketika ada salah seorang keluarganya yang meninggal atau karib kerabat yang meninggal dunia, kebiasaan mereka adalah meratapi. Itu. Meratapi dengan tangis, bahkan seolah-olah apa ya, bukan sesuatu yang spontan, tapi karena menjadi tradisi dan seperti dibuat-buat gitu, sepertinya dibuat-buat. Saya nggak tahu apakah di Indonesia ada tradisi tertentu yang seperti itu, dan tradisi itu adalah tradisi memang sudah lama di Arab Jahiliyah. Nah, na'i itu yang kemudian dilarang oleh Rasul dan tidak boleh terjadi di kalangan kaum muslimin dalam bentuk merantapi, meraung-raung nangis terhadap salah seorang keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Jadi bukan tidak boleh diumumkannya, tapi yang tidak boleh itu adalah meratapinya dengan berlebihan. Lebih tegas bahasan berikutnya berkenaan dengan menangisi mayit. Boleh tidak kita menangisi mayit? Para ulama telah ijma sepakat bahwa menangisi mayit itu hukumnya boleh, asal tidak disertai ratapan dan pekikan. Pada dasarnya menangisi orang yang meninggal dunia itu boleh, terlebih lagi itu keluarga dan atau sahabat dekat, kerabat gitu. Persoalan boleh tidak menangis boleh. Para ulama sepakat boleh. Ini didasarkan pada sabda Rasul, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakif yu'adzibu bihaza aw yarham wa asyara ila lisanihi wa bakalimati ibni Ibrahim wa qala innal aina tadfa'u wa qalba yahzanu wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqina ya Ibrahim la mahsunun wa bakalimati Umaymah bin bantihi Zainab wa qala lahu Sa'd bin Ubadah ya Rasulullah atabki awalam tanha Zainab anil baka fa qala innamah ya rahmatun jalallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama.
Sesungguhnya Allah tidaklah menjatuhkan siksa dengan sebab mengalirnya air mata atau hati yang duka, tetapi dijatuhkannya hukuman atau diberinya keampunan disebabkan ini, sambil menuju kepada lidahnya. Dan beliau menangis karena meninggalnya putranya Ibrahim. Sabdanya, air mata mengalir dan hati pun duka, dan tak ada yang kami ucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Sungguh, wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini kami merasa pilu sekali. Nah, dasarnya boleh menangisi itu adalah hadis ini, dan Rasul sendiri juga menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Itu artinya manusiawi lah, orang sedih lalu kemudian bentuk ekspresi sedih itu dengan cara mengalirkan air mata gitu, menangis gitu. Itu adalah ekspresi yang natural dan wajar, dan itu sudah menjadi naluri manusia. Nah, yang tidak boleh itu adalah diikuti dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik gitu. Aing terido gitu, udah model gitu. Jangan mati, saya nggak boleh ditinggal, saya nggak bisa hidup tanpa engkau, umpama kata-kata itu yang tidak boleh. Kalau hanya sekadar mengeluarkan air mata karena sedih, ya sangat manusiawi. Sekali lagi, siapapun ditinggal orang yang dia cintai atau seorang keluarganya menjadi alamiah, menjadi manusiawi kalau orang kemudian menjadi sedih dan mencucurkan air mata. Dan ini juga pernah terjadi pada masa Rasul. Sekali lagi, ketika anaknya Ibrahim itu meninggal dunia, dia juga mengucurkan air mata, mengalirkan air mata. Dan beliau juga menangis karena meninggalnya Umaymah, yaitu cucunya dan putrinya Zainab. Jadi ketika cucunya Umaymah meninggal dunia, Rasul juga mengalirkan air mata, sedih. Demikian juga dengan meninggalnya putrinya Zainab. Maka Sa'id bin Ubaidah pun menanyakan padanya, wahai Rasulullah, apakah Anda menangis? Bukankah Anda melarang Zainab menangis? Ujar Nabi SAW, itu merupakan tanda welas asih. Jadi tangisan itu sebagai tanda kasih seseorang, tanda sayang seseorang kepada kerabatnya, pada temannya. Ditaruh Allah dalam hati hamba-hambanya, dan Allah mengasihi hamba-hambanya itu hanyalah yang menaruh welas asih di antara mereka. Jadi sekali lagi, bentuk kucuran air mata itu, aliran air mata itu bentuk pemberian Allah, bentuk kasih sayang Allah. Dan sekali lagi, wajar dan manusiawi kalau ada di antara orang yang dia cintai lalu kemudian meninggal, lalu mengucurkan air mata sebagai ekspresi dari belas kasih tadi itu. Tapi sekali lagi, jangan diikuti dengan kata-kata yang seperti meratapi. Gitu. Adapun tangis yang berbuah-buah dan disertai pekikan, maka itu salah satu sebab tersiksanya mayat dan pahitnya penderitaan. Nah, yang tidak boleh adalah keluarnya kata-kata dalam bentuk ratapan, apalagi kemudian pekikan. Sebab katanya ratapan dan pekikan itu bukan malah membantu si mayat yang telah meninggal dunia, maka malah menjadi penderitaan bagi si mayat. Gitu. Menjadi siksaan bagi si mayat. Hari itu tahan di banyak cerik lah. Jangan ditahan-tahan, yang buat malah menjadi apa ya? Menjadi penyakit gitu ya, menjadi kakul gitu. Tangisan itu dalam bentuk ekspresi kesedihan dan bentuk ekspresi kegembiraan. Cara orang untuk mengekspresikan perasaan orang, tangisan itu. Dan tidak selamanya bahwa setiap orang yang menangis itu lalu kemudian sedih juga. Tergantung juga pada konteksnya. Sebab ada orang yang menangis karena saking bahagianya. Jadi orang pemenang pertandingan dengan susah payah,
kemudian dia berhasil keluar sebagai juara. Untuk mengekspresikan perasaan senangnya lewat tawa dan senyum sudah tidak mampu lagi karena saking bahagianya, maka yang keluar adalah cucuran air mata. Jadi tangisan itu bukan tangis sedih, tapi tangis saking bahagianya yang tidak bisa lagi diekspresikan dalam bentuk senyum dan tawa. Gitu. Itu nangis, menang hadiah gede gitu, sucurik gitu. Lain sedih eta mah, saking bungahna gitu. Lalu hadis berikutnya, innal mayyita la yu'azzabu bi baka'il hayy. Jadi ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang tadi ratapan, tangisan dalam bentuk ratapan tadi yang dianggap itu bisa menyiksa si mayit. Hadis berikutnya adalah sesungguhnya mayat itu akan disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup. Gitu. Dan menurut keterangan Abu Musa, tatkala Umar dapat musibah, Syu'aib mengeluh, katanya, "Oh saudaraku." Maka kata Umar, "Hai Syu'aib, tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan tangisan dari orang yang hidup." Sedang menurut Mughirah bin Syu'bah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditangisi, ia akan mendapat siksa karena ditangisi itu. Maksud hadis itu adalah bahwa mayat akan merasa sedih dan tersiksa oleh tangisan keluarganya karena ia akan mendengar tangis dan melihat apa-apa yang mereka lakukan. Jadi maksudnya bukanlah si mayat akan dihukum serta disiksa disebabkan tangis keluarganya, karena dosa seorang tidaklah akan dipikul oleh yang lainnya. Maksud dari dilarang nangis yang kemudian dia menjadi siksaan beban itu diantaranya adalah pendapat yang mengatakan tangisan itu bukan membuat si mayit itu menjadi disiksa. Kata pendapat ini bukan si mayit itu disiksa karena tangisan orang yang hidup, tetapi katanya ketika keluarganya menangis, maka si mayat itu melihat dan menyaksikan. Itu si mayat itu melihat dan menyaksikan keluarganya yang menangis itu, dan si mayat itu ikut sedih gitu. Si mayat itu ikut sedih dan itu menjadi siksaan bagi si mayat karena melihat keluarganya yang menangis. Kita baca hadis berikutnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum min mautakum fa in ra'au khairan farihu bih wa iza ra'au syarran karihu. Sesungguhnya perbuatanmu akan dihadapkan kepada kaum kerabatmu yang telah meninggal. Jika dilihatnya baik, maka mereka akan gembira, dan jika dilihatnya jelek, mereka akan kecewa. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa amalan keluarga kerabat yang masih hidup itu berpengaruh terhadap si mayit menurut hadis ini. Jika orang yang hidup itu senang dan gembira, maka si mayit ikut gembira. Jika yang masih hidup itu sedih dan merasa menderita, maka si mayit juga ikut sedih dan merasa menderita. Maksudnya begitu. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabshiru bih wa in kana khairu zalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal perbuatanmu akan dihadapkan kepada kami, kerabat dan keluargamu yang telah meninggal. Jika baik, mereka akan gembira karenanya, dan jika tidak, mereka akan memohon, ya Allah, janganlah mereka diwafatkan sebelum mereka engkau tunjuki sebagaimana engkau telah menunjuki kami. Sama dengan hadis yang sebelumnya intinya. Diterima dari Nu'man bin Bashir berkata, Abdullah bin Ruwahah jatuh pingsan. Maka saudaranya umroh menangisinya.
wahai nasibnya, wahai begini, wahai begitu, dan seterusnya sambil menyebut-nyebut jasa dan perbuatannya. Maka setelah ia siuman katanya, tak satu pun yang kau katakan, hanya ditanyakan pula kepadaku. Betulkah demikian yang kau lakukan? Dari keterangan ini bahwa apa yang diucapkan orang yang masih hidup itu nanti terdengar dan berpengaruh terhadap yang telah meninggal dunia. Nah, sebab kasus ini tidak meninggal dunia, kasusnya hanya pingsan, tapi kemudian saudaranya dia meratap-ratapi dengan menyebut-nyebut jasa dan perbuatannya. Gitu. Nah, tapi ketika Abdullah bin Ruwahah itu siuman, dia bertanya, tak satu pun yang kau katakan hanya ditanyakan kepadaku. Betulkah demikian yang kau lakukan? Jadi apa yang diratapinya itu lalu kemudian ada pertanyaan pada si mayit, gitu. Pada si Ruwahah yang pingsan ini, gitu. Ditanyakan apa yang diratapinya, apa yang disebut-sebutnya, lalu kemudian juga ditanyakan, gitu. Lalu dia mengonfirmasi betulkah apa yang kau katakan itu. Ya. Sekali lagi ini penegasan bahwa ratapan ucapan orang yang masih hidup itu bisa didengar dan itu berpengaruh terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebabnya disunnahkan dalam Islam itu orang yang sudah meninggal dunia itu jangan disebut-sebut kejelekannya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, lebih baik sebutlah kebaikannya. Gitu. Itu disyaratkan oleh Rasul. Jadi adab kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu adalah menceritakan hal-hal yang baik tentang dirinya dan tidak menceritakan hal-hal yang buruknya. Gitu. Tentang menangis sedang meraung-raung tadi tidak boleh yang disebut dengan istilah an-nihayah. Kalau sekadar menangis, sekali lagi simpulnya, kalau sekadar menangis meneteskan air mata boleh, itu manusiawi, sebagai bentuk dari kasih sayang terhadap orang yang telah meninggal dunia, asal jangan diikuti dengan kata-kata meratapi, meraung-raung, atau kemudian dengan pekikan-pekikan. Itu yang tidak boleh. Nah, sebab menangis meraung-raung itu disebut dengan an-nihayah. Kita hadisnya bacakan terjemahnya ya. Ada 4 macam adat jahiliyah yang masih terdapat di kalangan umatku dan masih belum mereka tinggalkan. Membangga-banggakan kasta, itu yang pertama. Itu adat jahiliyah dulu yang masih ada di umatku, kata Rasul. Pertama, membangga-banggakan kasta, saya turunan darah biru, gitu. Si anu darah merah, gitu. Gitu, si itu darah muda. Oke, saya turunan ningrat, gitu. Sementara dia rakyat biasa, rakyat jelata. Yang kedua, menjelekkan asal usul seseorang, si anu apalah, gitu kan, turunan si anu. Gitu. Tapi yang disebutkan itu yang jelek-jeleknya. Yang kedua, yang ketiga, menggantungkan turunannya hujan pada bintang-bintang. Kebiasaan orang jahiliyah itu diantaranya adalah menggantungkan turunnya hujan itu pada bintang-bintang. Jadi menurut hitungan-hitungan bintang. Jadi bukan menggantungkan kepada Allah itu sebagai zat yang maha kuasa untuk menurunkan hujan, tetapi pada bintang. Jadi kalau muncul bintang anu gitu, maka akan turun hujan. Nah, jadi bukan pada Allah. Berbeda dengan sebagai tanda ya, tetapi mereka menggantungkan harapan itu pada munculnya bintang, gitu. Itu berharap bahwa hujan, berharap muncul bintang anu biar hujan, gitu.
Jadi bukan sebagai tanda. Kalau orang-orang dulu kan memang ada apa namanya, orang kampung, bulan, bintang, itu biasanya menjadi tanda ya, musim gitu. Musim, oh ini nanti akan datang, kalau muncul bintang itu sebagai tanda akan datang musim hujan atau akan datang musim kemarau gitu. Kalau hanya sebatas menunjukkan bahwa itu sebagai tanda, saya pikir nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian menggantungkan tadi itu, berharap umpama munculnya bintang anu agar turun hujan, ya itu yang tidak boleh. Gitu. Itu yang tidak boleh. Berarti menggantungkan pada bintang. Bukan bintang sebagai pertanda peredaran dan perputaran apa namanya cuaca. Hadis yang terakhir. Lalu yang keempat, dan meraung-raung meratapi mayat. Nah, itu kebiasaan Arab jahiliyah yang masih ada, kata Rasul, di umatku. Membangga-banggakan kasta, menjelekkan asal usul seseorang, menggantungkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meraung-raung meratapi mayat. Yang ini harus dijauhi gitu. Dijauhi. Diterima dari Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tanu, rawal Bukhari Muslim. Bahwa Rasulullah SAW mengambil ikrar dan janji dari kami bahwa kami tidak akan meraung menangisi mayat. Jadi sahabat dulu diambil janji oleh Rasul, kalau ada di antara ampun isinya, kalau ada di antara keluarga Anda siap untuk tidak menangisi, meraung-raung atau meratapi. Jadi ambil janji itu. Sebab di awal-awal memang masih sangat kental tradisi Arab jahiliyahnya, masih sangat kental. Itu sebabnya Rasul mengambil janji pada kaum mukminin, para sahabat yang baru masuk Islam itu, diantaranya adalah itu, tidak meraung-raung, tidak meratapi jika ada di antara keluarga dan kerabatnya yang meninggal. Lalu di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam suara yang dikutuk di dunia maupun di akhirat, yaitu seruling dikala beroleh nikmat dan ratapan di waktu ditimpa musibah. Ini perlu penafsiran pemahaman agak dalam berkaitan dengan seruling di dalam beroleh nikmat. Dan ini seringkali diantaranya sebagian yang berpendapat, berpaham bahwa musik itu nggak boleh. Nah, satu diantaranya adalah seruling. Satu diantaranya adalah seruling. Seruling dikala memperoleh nikmat dan ratapan di waktu ditimpa musibah. Jadi dalam bahasa istilah kita nama lamun menangka bunga sok hayotan gitu. Hayot gitu, bari bunga. Gitu. Lalu kalau ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, lalu dia meratap, itu tidak boleh. Lalu di hadis berikutnya disebutkan, saya berlepas diri dari sesuatu yang Rasulullah SAW berlepas diri padanya. Ini kata Abu Musa. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang meraung-raung meratapi mayat, dari orang yang memotong rambutnya di waktu mendapat musibah, dan dari orang yang merobek-robek pakaiannya. Oke. Kata Rasul, saya ikut-ikut dan saya lepas dari tanggung jawab itu terhadap orang yang meraung-raung meratapi mayat. Sebab itu sudah dilarang oleh Rasul. Jadi kalau masih dilakukan, kata Rasul, saya ini bari ummimat balun, saya lepas diri dari apa yang kalian lakukan. Yang kedua, orang yang memotong rambutnya di waktu mendapat musibah, aral ngerinya, lalu frustasi gitu, lalu ngegundulan rambut gitu, gundulan. Jika pertanyaannya boleh tidak kalau kemudian umpama motong rambut karena
menangkap bunga. Ini teks ini menyebutkan jika terkena musibah gitu kan. Jika dia dapat musibah kena frustasi gitu, lalu kemudian digundulan gitu sirahnya, atau kemudian merobek-robek baju, merobek-robek pakaian. Itu tidak boleh. Memotong rambut itu bagian dari kerapihan, bagian dari kebersihan. Tapi kalau kemudian dilakukan motifnya karena frustasi, nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan merusak ciptaan Tuhan hanya karena kekecewaan. Gitu. Jangan merusak milik kita yang bagus hanya karena kekecewaan. Hanya karena sedih, hanya kemudian karena frustasi. Sebab sedih, frustrasi, musibah, umpama lalu baju diguntingan gitu, kopiah umpama dikekesak gitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Hadis terakhir, Nabi SAW menerima ikrar dari wanita-wanita ketika baiat dengan mereka bahwa mereka tidak akan meraung menangis mayat. Wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah wanita-wanita biasa bergotong royong dalam menangis mayat." Jadi ada, ya itu disebut tadi tradisi. Jadi ada di Arab itu sebelum Islam. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia itu bukan hanya keluarganya, bahkan ngajak yang lain bergotong royong untuk menangisi. Gitu. Karena memang tradisi. Jadi, ayo bebarengan gitu. Ayo kumpulkan tetangga, negara ngumpul kayak dia bareng-bareng gitu untuk menangisi. Saya tidak tahu apakah ada sekali lagi ada istiadat di masyarakat tertentu yang begitu. Saya pokoknya mah menang wilah dalam Islam gitu ya, kan di luar Muslim. Apakah itu boleh kami lakukan dalam Islam? Ujar Nabi, tidak. Hal itu tidak boleh dalam Islam. Ini sekali lagi untuk meratapi, menangisi, apalagi ngundang orang lain, mohon bantuan, tolong tangisi gitu. Supaya ini, nah itu tidak boleh gitu. Dalam Islam kalau minta bantuan untuk mendoakan boleh gitu. Tapi kalau minta bantuan untuk meratapi, menangisi itu yang tidak boleh. Nggak tahu katanya ada tradisi di mana itu. Yang kalau kita datang pura-pura nangis gitu, lalu kemudian kasih duit gitu. Tradisi Cina gitu ya, apa ya? Kita ngucu gitu. Jadi mau menang duit kalau ada tetangga yang punya tradisi itu umpama meninggal dunia, api-api mesek bawang gitu ngemeh cirambai gitu, lalu datang ke situ katanya menang duit. Sebab ikut dibantu untuk meratapi mayat yang telah meninggal dunia. Oke, sampai di situ dulu. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau kemudian ditanyakan, dipersilakan. Enggak. Ya, enggak, bagus. Oke, di hadis yang tadi disebutkan sebetulnya tidak ada haid, tidak ada haid itu tidak ada batasan apakah mayit itu dia muslim atau tidak. Kita bukan. Menghormati jenazah itu berlaku umum. Itu berlaku umum. Tidak hanya jenazah muslim, tapi juga non muslim juga perlu dihormati. Dalam Al-Quran salah seorang sahabat dalam sebuah keterangan sahabat ini bersama dengan Rasul lalu kemudian lewat iring-iringan yang mengantarkan jenazah orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Rasul dan sahabat itu sedang duduk. Lalu Rasul ketika mau lewat iring-iringan itu Rasul memerintahkan sahabatnya untuk berdiri. Ayo berdiri. Gitu. Untuk menghormati jenazah. Nah, setelah lewat sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, itu kan bukan mukmin, dia kan non muslim gitu, dia Yahudi." Kata Rasul bahwa jenazah siapapun itu harus dihormati. Gitu. Yang itu dihormati.
Ya sebetulnya boleh-boleh saja. Jadi kalau bicara tentang persoalan boleh, ya boleh. Ngan kalau itu berkenaan dengan agama lain, bisi memang ada tradisi yang berbeda, ulah kreatif teuing gitu. Jadi piwarang langsung diumumkan gitu. Si menyalahi tradisi gitu. Pada mungkin ada tradisi yang masih sembunyi-sembunyi gitu. Yang tidak boleh. Tapi dalam Islam sekali lagi boleh, sebab tidak ada pemisahan penghormatan sebagai manusianya ya. Penghormatan sebagai manusianya. Sebab dalam aspek kemanusiaan siapapun harus dihormati. Dalam aspek kemanusiaan. Berbeda dengan aspek syariat, aspek agama. Gitu. Nah, jadi kalau Rasul menghormati itu aspek kemanusiaannya. Menghormati aspek kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya. Manusia itu sama aja, gitu kan. Sama-sama ciptaan Tuhan kan gitu. Yang membedakan itu hanyalah ideologi dan takwanya, itu yang membedakan. Oke, ada yang lain? Itu dulu yang di belakang. Enggak. Ya, itu termasuk khilafiyah. Jadi sebagian memang yang berpegang pada teks hadis dan apa yang dilakukan oleh Rasul tidak boleh, tetapi sebagian lagi itu dalam kerangka juga untuk menghormati dan melepaskan kewajiban bagi yang hidup. Yang pertama itu kan bentuk gini, kalau apa yang dilakukan oleh Rasul itu dia kan untuk menanamkan aspek hukum dasar. Hukum dasar. Sebab apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dikatakan Rasul itu berimplikasi pada hukum. Gitu kan? Berimplikasi pada hukum. Untuk menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Meninggal dunia dengan bunuh diri itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ingin menegaskan itu sebetulnya Rasul. Kenapa kemudian Rasul itu diantara dia tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dunia meskipun tadinya muslim, tapi dia matinya dengan cara bunuh diri, gitu. Dia ingin menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak boleh dalam Islam, sebab matinya dia mati dalam keadaan kafir, gitu. Nah, tapi lalu kemudian ada sebagian ulama lagi ya persoalan kafir atau tidak itu adalah persoalan Tuhan. Allah nanti yang memutuskan nanti dia mau kafir atau tidak di akhir hayatnya. Tetapi menghargai dia sebagai muslim sebelumnya. Dan menghormati kemanusiaannya. Yang penting kita yang hidup adalah lepas kewajiban. Gitu kan? Lepas kewajiban kita sebagai muslim untuk mengurus jenazah sesuai dengan syariat. Gitu. Ya memandikan, kemudian mengkafani, lalu menyolatkan, kemudian menguburkan. Jika itu sudah dilakukan, sudah lepas kewajiban kita sebagai mukmin. Jadi yang membolehkan itu melihat dari aspek itu, aspek kewajiban kita yang masih hidup gitu. Nah, sementara tindakan yang dilakukan Rasul itu untuk menetapkan hukum dalam syariat bahwa meninggal dengan cara bunuh diri itu dilarang dalam Islam. Gitu. Oke, mati suri. Maksudnya apanya? Oke, istilah itu sebetulnya kita sebut dengan istilah mati suri. Sesungguhnya mati suri itu belum mati. Mati suri itu belum mati sesungguhnya. Sebab tidak ada cerita orang yang sudah mati hidup lagi. Nggak ada dalam ajaran Islam. Nanti yang hidup nanti itu nanti setelah terjadi kiamat. Baru kemudian dihidupkan kembali.
eh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kan hanya ada 4 fase saja. Bagaimana kalian itu akan kufur pada Allah yang semula kalian mati, benda ya sebut sajalah benda mati belum bernyawa. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian dihidupkan kembali nanti setelah kiamat di akhirat nanti. Jadi tidak ada namanya pada saat di dunia lalu kemudian dia dinyatakan mati lalu hidup kembali. Jadi ilmu hidup keneh mah berarti can maut tadi nama. Can maut. Jadi hanya mungkin bisa jadi pingsan dalam jangka waktu panjang. Kemudian umpama ada fungsi-fungsi tubuh yang tidak berfungsi pada saat tertentu. Lalu kemudian pada saat tertentu lagi lalu kemudian bisa berfungsi dan dia bisa dinyatakan sebagai manusia yang hidup. Padahal tadi juga belum meninggal. Oke. Itu sebabnya disebut dengan istilah mati suri. Mati suri itu mati bobodohan lah. Jalan nama mati bobodohan, jadi belum mati betulan. Oke, Bapak hadirin sekalian, itu sementara yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan kita yang berkaitan dengan kematian dan bagaimana cara kita menyikapi orang yang telah meninggal dunia. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahli nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyina bil iman wa adkhilna al jannata ma'a iman. Allahumma sabbitna ma'a iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.